Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur sudah seharusnya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita di setiap harinya. Kita selalu merasakan kehidupan yang tenang, kehidupan sehingga kita masih bisa beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya syafaatnya nanti dapat meringankan beban kita di yaumul akhir. Dosenku pembimbing mata kuliah retorika, Umikal Suminaksi, yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, serta para pemirsa yang lagi menonton. Ada satu kutipan hadis dari Rasulullah, yaitu al-insanu ma'alul khata' wan nisyan. Manusia itu merupakan tempatnya kesalahan dan khilaf. Maka pastilah setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan, terkecuali kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Sehingga hidup tanpa memiliki kesalahan itu merupakan satu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil bagi kita manusia yang biasa. Maka dari itu sudah sewajarnya kita harus memiliki suatu yang namanya manajemen konflik. Bagaimana kita mengelola diri kita ketika ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, ataupun kita yang memiliki kesalahan kepada orang lain. Tidak kemungkinan dua belah pihak itu kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita rasakan. Jadi agar supaya permasalahan-permasalahan itu tidak meluas, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menimbulkan dosa-dosa yang besar lainnya, sehingga mungkin bisa menyebabkan konflik, pertengkaran ataupun bahkan pembunuhan begitu. Dan ada dua sumber hal utama yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menyikapi hal ini. Ada dua hal utama, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf ketika kita berbuat kesalahan pada orang lain, serta memaafkan ketika orang berbuat kesalahan kepada kita. Bahkan memaafkan sebelum orang tersebut meminta maaf kepada kita. Dua hal mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada suatu riwayat atau kisah, dikisahkan bahwa beberapa hari di penghujung hayatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau tidak lagi mampu atau sakit, berbaring di rumah, tidak lagi mampu untuk pergi sholat berjamaah ke masjid, dan beliau memanggil dua sahabatnya, Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab. Dan beliau Rasulullah meminta kedua sahabatnya ini untuk menggotongnya agar bisa berangkat pergi ke masjid. Dan ketika itu pun dua sahabat ini terheran-heran, kenapa sih Rasulullah sebegitu ngototnya, sebegitu kerasnya untuk ingin pergi sholat ke masjid. Dan beliau berdua menggotong Rasulullah untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah. Sampainya di masjid, Rasulullah langsung menaiki mimbar, dan beliau meminta atau menyuruh Bilal untuk memanggil para sahabat-sahabat yang lainnya, memanggil sahabat-sahabat yang lainnya agar berkumpul bersama Rasulullah di masjid tersebut. Dan Bilal pun memanggilnya sehingga semuanya berkumpul. Dan Rasulullah pun langsung melontarkan dua buah pertanyaan kepada para sahabat-sahabat tersebut. Yang pertama, yaitu Rasulullah bertanya, apakah kalian bersaksi bahwa agama saya sudah menyampaikan seluruh ajaran agama Islam kepada kalian? Kata Rasulullah. Dan para sahabat pun berkata, ya sudah.
Dan beliau pun Rasulullah berkata, "Ya Tuhan, ya Allah, saksikanlah pada saat ini saya sudah menyampaikan semua ajaran-Mu kepada mereka." Dalam artian, jika mereka melakukan kesalahan dalam hidupnya di luar jalur perintah dan larangan di agama Islam, maka itu merupakan suatu kesalahan yang timbul dari dalam diri mereka masing-masing. Kemudian yang kedua yang lebih bikin haru ketika Nabi Muhammad SAW berkata bahwa aku tidak ingin menemui Tuhanku dalam keadaan masih memiliki sangkut paut dengan kalian. Maka dari itu sekarang ini barang siapa yang masih merasa bahwa saya memiliki hutang kepada kalian ataupun saya masih memiliki kesalahan kepada kalian, maka hari ini kalian tolong mengacungkan tangannya. Maka di waktu itu pun para sahabat tidak ada yang mengacungkan tangannya. Suatu sikap yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga dan tidak memiliki dosa satupun, apalagi suatu kesalahan. Dan tetapi di tengah-tengah para sahabat tersebut ada seorang sahabat yang berani mengacungkan tangannya sehingga semua mata tertuju kepadanya. Dan Nabi berkata, dan sahabat tersebut bernama Akasyah. Nabi berkata, "Ya Akasyah, apa keluhanmu kepadaku?" Lalu Akasyah berkata bahwa, "Wahai Nabi, jikalau satu pukulan merupakan kesalahan dan merupakan hutang, bahwa maka engkau memiliki hutang kepadaku ya Nabi." Kemudian Akasyah berdiri dan ke depan, dan sahabat yang lainnya terkaget-kaget bahwa Rasulullah sudah menunjukkan tanda-tanda ajalnya akan berakhir, dan sedangkan Akasyah tersebut dipandang buruk oleh sahabat-sahabat yang lainnya karena mana mungkin seorang nabi memiliki kesalahan dan dosa kepada dia, sedangkan Akasyah tidak terlalu intens berbicara atau berinteraksi dengan Rasulullah dibandingkan dengan sahabat-sahabat utama lainnya. Dan sesampainya di depan, Akasyah berkata, "Ya Rasulullah, ketika engkau meluruskan barisan dan engkau menusuk-nusukkan tongkatmu kepada perutku sehingga menyebabkan luka lebam dan saya merasakan sakit," kata Akasyah. Dan kemudian Nabi pun berkata, "Ya Akasyah, jika pukulanku merupakan suatu kesalahan dan engkau tidak menerima hal tersebut dan engkau merasa tersakiti dengan hal tersebut, maka balaslah," kata Nabi pada Akasyah. "Baiklah," kata Akasyah, dan dia pun mengambil tongkat yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan kemudian berkata, "Wahai Nabi, agar adil, pada saat itu engkau menusuk perutku dengan tongkat ini dalam keadaan aku tidak mengenakan pakaianku atau bajuku. Maka dari itu agar impas, aku akan juga menusuk perutmu dalam keadaan sama seperti saya dulu." Maka dari itu Nabi langsung menyingkap sebagian dari pakaiannya dan sampai dengan terlihat bagian perut bagian atasnya. Kemudian Nabi berkata, "Ya Akasyah, silakan engkau menusukkan tongkat itu kepadaku." Dan seketika suasana hening, sahabat yang lainnya terdiam, dan Akasyah pun melempar tongkat tersebut dan langsung memeluk Nabi Rasulullah SAW dan mencium perutnya tersebut. Dan Akasyah berkata, "Wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak pernah memiliki kesalahan kepadaku, engkau tidak memiliki dosa kepadaku. Sesungguhnya ini saya lakukan karena terpaksa, karena saya ingin memelukmu dan mencium kulitmu secara langsung, mempertemukan kulitku dan kulitmu, sehingga aku bisa membawanya ke akhirat nanti sebagai bukti bahwa aku pecintamu, dan
aku berharap agar bisa mendapatkan syafaatmu nanti dan dikumpulkan di surga bersama denganmu, wahai Nabi. Sikap yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata dan meminta para sahabatnya yang lain untuk mengakui kesalahan dari diri dia sendiri agar bisa dimaafkan dan bisa termaafkan ataupun bisa dibalaskan begitu. Suatu sikap yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi yang sekiranya tidak memiliki dosa dan sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita, seorang manusia yang biasa saja, yang masih memiliki banyak kesalahan? Apakah kita harus sombong dengan keadaan kita yang sekarang ini? Kemudian yang kedua, di lain sisi kita juga pernah berbuat kesalahan kepada orang lain, pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Maka dari itu kita juga harus meringankan bibir, meringankan hati, memberikan pikiran kita untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti tersebut. Bahkan yang selanjutnya yaitu kita harus memiliki sikap ringan hati untuk memaafkan atas kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita, bahkan sebelum mereka pun meminta maaf kepada kita yang disakiti. Suatu sikap yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi dalam ajaran agama Islam. Sekian yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita dan semoga bisa kita realisasikan dalam kebaikan, menebar kebaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.